tarung nih. Assalamualaikum. Ada Islamnya kah di sini? Kamu yang tinggi besar tuh kah? Boleh tahu siapa nama kamu lah? Kenapa? Karena tahu? Oh, boleh tahu? Atau mencoba bertarung dulu kah? Bertarung dulu kah? Hanya mau pergi salah? Bujur-bujur mau pergi salah? Nah, waktu bertarung dulu aja. Nah, jadi ini karena tingkatannya ini sudah nomor 3, mungkin dia kayak gua atau bangsa jin ini itu agak tinggi kan, karena dia merasa tingkatan 3. Jadi dia ingin bertarung dulu, baru mau bercerita kisahnya. Sajen lah. Sajen. Masih anak melawan kah? Ini kamu sakit? Sudahlah. Sini kan, sini. Sini ke tengah. Sini ke tengah. Bisa bujur lah. Kamu sudah lawas lah begana di tempat ini. Kira-kira umur pohon ini berapa yuk? Puluhan tahun lah. Kira-kira ini sampai 40-50 tahun lah. Hah? Lebih 50 tahun. Wah, lawasnya. Jadi itu memang pohon ini itu apa? Tuha kah? Masa banjar itu tuha. Dasar memang tuha tadi lah. Jadi kan dasar Bang Huni sebelum adanya pohon itu kah? Atau sebelum adanya pohon sudah berada sini lah. Jadi apa setumbuh pohon ini lalu kami hinggap di sana lah. Jadi kan di sini apa rancaknya kami kenggawilan manusia yang rancak lewat sini tuh nah? Hah? Mengganggu lah dengan cara kayak apa mengganggunya? Menampakkan diri sosoknya seperti yang dikisahkan tadi lah, tinggi besar, berbulu dan matanya merah lah. Itu sempat ada mencelakai orang lah kamu. Karena pernah lah. Jadi cuma untuk menampakkan diri aja lah. Jadi menyerang laut sini kamu tampakkan lah. Jadi ada waktu-waktunya lah kamu menampakkan lah. Sekitar apa hujan. Nah, saya pernah hujan. Hujan kamu. Kenapa di saat hujan gitu nah kamu menampakkan? Ataukah di satu jantung energi kamu bertambah atau apa kayak itu nah. Jadi di satu jantung energi kamu udah kayak bertambah tuh ya lah. Jadi kamu menampakkan diri lah. Jadi di sinilah. Jadi menampakkan diri itu di atas pohon atau di bawahnya? Di mana-mana itu tutup dari pohon sini aja lah. Nampak anak itu lah. Sempat ada banyak lah yang lari-lari itu lah. Sempat ada yang takutan lah. Jadi sekitar 50 tahun gitu lah, 50 tahun lebih pohon ini nah umurnya. Jadi yang masalah gatal-gatal itu memang ada campur tangan bebuan ikan atau ada gitu nah. Ada sedikit lah. Tapi memang pada dasarnya ya lah pohon jingga ini memang getahnya itu memang bola getah gitu nah. Jadi bebuan ikan ada campur tangannya juga kah? Campur tangan untuk mempengaruhi kayak gitu nah. Bahwa ini adalah campur tangan bebuan ikan lah padahal ada kayak itu kah? Padahal ada, tapi bebuan ikam mempengaruhi bahwa gatal itu tadi adalah olahan bebuan ikam. Ya itulah, itu. Jadi ada campur-campur tangan misalkan menambahkan energi kah dari suatu gatah itu adalah. Ada juga lah untuk supaya menambah kayak itulah. Nah, jadi unsur-unsurnya kayak tupang lah. Ada sedikit gitu nanti Bapak campur tangannya, tapi kada seberapa. Mungkin kebanyakan dia bebuannya ini mempengaruhi seseorang itu untuk mempercayai bahwa gatah itu tadi dasar memang olahan dari bangsa jin, padahal itu ada. Pada dasarnya memang pohon jingga itu getahnya itu memang gatal gitu nah. Jadi lalu orang-orang percayalah, lalu ada sumpah-sumpah tertentu yang untuk menghilangkan gatal itu tadilah. Kayak mengawini pohon ini lah, banyak. Pernah ada orang membuat banyak sesaji di sini lah.
Hah? Adalah tujuannya ke sana apa itu manak sesaji di sini? Hah? Untuk kesembuhannya. Jadi orang tuh besar gatal penyakit itu tadi lah, lalu manak sesaji lah tuh itu kabarnya dari mana tuh asal mulanya? Nah, dapat jadi kenapa bubuhannya tuh jadi ada kisah sumpahnya ada mempengaruhi kah atau melalui mimpi kah? Bukan ikam saat orang garing itulah. Jadi orang garing itu ke mimpi lah, ikam padahi dengan cara kayak itu lah mengawini manak sesaji ampe. Oh jadi kayak itu nah. Asal mula kenapa jadi apa nih yang kayak sumpah pernikahan manak sesaji itu ada kayak itu nah. Di saat orang menyentuh pohon ini gatal kan. Jadi bangsa jin yang berpenghuni di pohon jingah ini itu memasuki mimpi orang yang sakit itu tadi gatal tadi lah. Jadi itu memberitahu kalau mau sembuh itulah harus manak sesaji. Sesajinya itu seperti apa aja itu nah. Macam-macam lah. Jadi yang pernah kamu lihat di sini apa kopi pahit, kopi manis kayak itulah. Kembang lah. Selain itu ada lagi lah. Ada apa lagi? Rokok. Nah jadi itu sesajinya itu barang sesaji seperti kopi pahit, kopi manis, kembang, ada rokok juga. Nah jadi itu kene ampe itu maksudnya jadi kenapa asal mula sumpah itu tadi ada. Jadi pegawaian memang buahnya juga untuk menyesatkan manusia. Jadi kan karenanya manusia nih hendak ampih juga tadi lah, lalu paksa apa nih melakukan hal itu tadi. Padahal pada dasarnya itu kesembuhan itu datangnya dari Dia Allah. Penyakit itu datangnya dari Allah, yang menyembuhkan Dia Allah juga. Harusnya kan. Tapi karena ada pengaruh jin, lalu karena manusia hendak ampih juga tadi sembuh, lalu melakukan hal itu tadi. Jadi kamu lah masuk Islam lah. So Islam aja lah nak kayak kawan ikam jadi kadang alih kami nih lah. Kau nama ikam siapa gerang? Buju-buju padah nih nak. Jadi kita nyaman kan. Sampang nama ikam lah. Nah, jadi namanya Sampang. Jadi kamu mau melakukan bagi Islam lah. Nah jadi alhamdulillah bibakati Rasulullah SAW. Jadi proses minimalisasi ketiga ini berjalan dengan lancar lagi. Kita sudah mendapatkan informasi yang baru lagi bahwa asal mula sumpah dari menyembuhkan penyakit tadi itu kita dapatkan. Dan sampang ini namanya sampang ini yang bersosok tinggi besar berbulu dan bermata merahnya tadi itu kalau kata orang banyak itu hantu Mariaban itu mau meluk agama Islam. Nah jadi disambung lagi dengan oleh Om Adi biasa kan. Empatilah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, muslim dah. Nah, kemudian ketika orang muslim mengucap assalamualaikum, jadi wajib menjawab waalaikumsalam. Nah cobalah assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita menjawablah ya saudaranya ya. Nah ya oke siap. Nah jadi nama ikam dari Sampang lah. Nah jadi harus ganti-ganti nama kan, intinya ikam sudah memeluk agama Islam. Jadi agama Islam itu melarang untuk menyakiti atau mengganggu saudaranya, khususnya itu agama Islam juga ya loh. Di saat orang Islam itu mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam, yang mendengar nih ikam wajib mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di saat aku kah siapapun yang mengucapkan assalamualaikum, jadi kamu wajib mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cobalah assalamualaikum. Nah itu ya loh. Jadi kalau Islam itu itulah. Nah jadi ada dua tingkatan lagi yang ada di sini lah. Ada dua tingkatan. Itu sosoknya seperti apa aja nih? Atau sama kayak bebuan ikam juga kah? Atau ada siluman kah? Siluman apa ya? Siluman kera ada lah. Itu yang nomor mana, satu atau dua? Nomor dua lah. Jadi yang ke atasnya lagi bang, kami ini anak langsung biasanya langsung dua. Siluman kera lawan siluman, ada siluman enggak atau apa lagi? Kayak manusia kah? Kayak manusia lah.
Hah? Tapi hebat lah, kayak kamu juga sosok kayak tinggi besar kayak itulah. Tapi sosok manusia lah, tapi hebat lah. Jadi ada sosok, ada tanduknya. Nah, jadi sosok yang di atasnya lagi di nomor 2 itu adalah sosok siluman kera. Dan yang di atas lagi itu paling tinggi, yang paling hebat itu adalah sosok seperti manusia tapi bertanduk. Jadi kebiasaan tuh, dari kalau bangsa jin itu memiliki tanduk itu berarti memiliki kehebatan yang lebih, keistimewaan. Jadi di saatnya sering mengganggu atau sampai mencelakai manusia itu dia akan bertambah tanduk. Tanduk itu seperti halnya pangkat bagi bangsa jin yang suka mengganggu. Itu. Jadi jin yang pengikut pengikut iblis. Nah, jadi wajar aja kan dia tahta di nomor 1 kan, karena dia mempunyai pangkat seperti tanduk itu tadi. Jadi alhamdulillah, jadi kita akan lakukan lagi proses minimalisasinya. Langsung 2 yang kita akan kita masukkan ke mediator. Jadi kita lakukan dulu ini. Jadi kami kabulkan dulu lah, kami nak mengeau yang kedua itu lagi lah. Sebanyak lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke sini ya. Ini mana yang warik, mana nih? Mana warik? Sudah mau keren nih. Kamu siapa namanya kamu? Ini Islam ada nih. Hah? Islam ada? Kamu nih. Kamu Islam ada? Ikam ketuanya. Ketuanya paling tinggi siapa? Ikam Ikam yang di pada bertanduk lah. Ikam yang kera tuh lah. Jadi lawas lah beban ikam ini sudah. Kenapa jadi beban ikam ini jadi posisi teratas nah? Apa kelebihan beban ikam tuh nah? Oh itulah beban ikam lah. Kemang juga lah. Jadi ikam menang itu lah. Yang kau mampihakan lah. Mampihakan gata tuh lah. Dengan cara apa ya mampihakan gata ini? Hah? Oh, jadi ikam yang kah maksudnya mempengaruhi itu? Yang masuk kada anak buah ikam lain lah. Ikam langsung lah yang terjun situ. Jadi ikam langsung yang terjun ke situ lah, yang memadahi orang bahasa saja itu ikam juga. Ikam kayak itu jual lah. Ikam menyuruh ini. Jadi ikam disuruhnya kah? Bawahannya bang Abah. Jadi kan ada desamnya lah. Jadi kami datang ke sini itu nak mengetahui masalah itu aja kayak itu nah. Apakah benar kayak itu nah gatal-gatal itu ada campur tangan bangsa jin atau ada gitu nah. Jadi ada tadi kami mendapatkan beberapa informasi dari beberapa bangsa jin yang ada di sini tadi lah. Jadi sebenarnya gatal itu memang bahwasannya dari dari pohonnya juga kayak itu nah, dasar memang gatal. Tapi ada unsur sedikit-sedikit kayak menambah energi atau apa kayak itu nah dari gatal tadi. Lalu gatal itu mungkin terasa lebih gatal dari biasanya. Nah mungkin kayak itu ya loh. Nah jadi juga gawain beban itu nah, kayak memasuki dalam mimpi gitulah. Nah, supaya menyesalkan tadi lah. Lalu bebuhan yang tadi yang karenanya manusia tadi hendak sembuh lalu mengumpati syarat itu tadi lah. Tadi Bang Aden memadahi tadi. Nak boy kamu juga tadi, alhamdulillahnya mau memeluk agama Islam tadi. Ada 3 tadi kalau mau memeluk agama Islam tadi. Jadi cara menyembuhkannya tadi kayak apa tadi? Kamu tadi? Hah? Datang ke rumah. Jadi kamu apa? Kamu tarik energinya kah?
Tapi kena sekali itu aja kah orang tuh untuk sesaji gitu nah, atau harus kena pulang lah. Ikam kah yang mana memberikan energi tuh supaya boleh lagi lah. Jadi kalau kamu anggap sesuatu itu supaya berkelanjutan gitu lah, lanjutannya kena banyak sesaji pulang lah, kena apa gerangnya supaya orang sesaji itu kau boleh kamu meminum kopi atau kamu tuh kau lah kawal lah, atau kamu cuma ketujuh aja melihat itu pada bebuahan manusia ini tersesat karena kan kayak kami kan sosoknya itu bangsa jin yang bertanduk tadi lah, situ adalah suatu pertanda bahwa bangsa jin ini pengikut iblis gitu nah, yalah itu kah atau membuat memang dasar ketujuh aja kami menyesatkan, tapi itu menyesatkan aja lah, bukan sekadar untuk kami minum atau ada lah, tapi kami cuma membuat kami ketujuh bahwa manusia itu tersesat aja kayak itu ya lah, jauh pada Tuhannya jadinya kayak itulah. Jadi meminta kesembuhan itu kepada selain Dia Allah adalah. Maka itu kan itu memberikan lah. Sekarang kami datang ke sini itu nah untuk meluruskan suatu akidah seseorang banyak. Nah kayak orang bersesaji atau apa kayak itu nah, di saat orang minta kesembuhan, di saat mencapai gatal-gatal ponjingan ini tadi, kami itu untuk meluruskan akidah seseorang aja nah. Orang banyak kayak itu nah, supaya jangan lagi terbelok akidahnya bahwa meminta kesembuhan itu hanya kepada Dia Allah, karena yang Dia Allah itu yang bisa memberikan penyakit dan Dia Allah juga yang menyembuhkan, bukan membuat nikam gitu nah. Jadi kami anak beda Indonesia sila membuat nikam mau kada membuat nikam bertaubat dan memeluk agama Islam gitu nah. Jikanya membuat nikam itu kada mau, terpaksa kami melakukan kekerasan gitu nah. Mau kada atau membuat nikam hendak bertarung dulu kalau mau kami lo, bertarung dulu, bilanya kalah kamu membuat nikam masuk Islam dulu lah. Oh jadi satu-satu lah. Jadi emang harus mengalahkan anak baik lah, nyikam lah. Jadi bilanya kalah inilah, ini masuk Islam dulu lah. Itu mengalahkan ikam ulang lah. Kayak itu kah? Atau langsung beli dua aja. Soalnya kan drami 1 lawan 1 nih. Kami yang ketujuh 2 lawan 1, kami 1 membunuh ikam 2. Supaya tahu loh kekuatan keriduan baginda Rasulullah SAW nih. Yalah. Langsung 2 lawan 1 aja ya lo. Siapa? Ini pertarungannya. Jadi bilanya bubuan ikam kalah, bubuan ikam harus masuk Islam. Mau kada? Itu aja syaratnya. Mau kada? Karena kamu bolehkan 2, tapi dengan satu syarat. Bubuan ikam sudah masuk Islam loh, satu syarat. Karena Islam itu kadang membolehkan untuk mengganggu, kayak itu nah, ataupun apalagi sampai menyesatkan akidah seseorang. Itu nah. Jadi bubuan ikam berjanji jangan pernah lagi bubur kayak itu nah. Itu aja. Mau kada? Kami bolehkan 2. Syaratnya apa? Masuk Islam. Syarat apa? Mau kami kalah kah? Ayo kami belikan. Tapi punya kalah, mau menikah kalah, mau menikah masuk Islam. Nah, jadi ini akan melakukan pertarungan tadi lah 2 lawan 1. Jadi pertarungan ini akan melawan Gus Munir. Gus Munir. Jadi melakukan. Jadi di kalah Gus Munir akan pulang, kami akan pulang ya tenang. Jadi bila bangsa jin yang kalah, bangsa jin ini akan memeluk agama Islam ya tenang. Islam jalan.
Ada, adanya. Lagi kah? Patah ada tanduk ikam. Hilang ada. Hilang ikam lah. Bislam lah. Lah, bislam lah. Ya. Hah? Silakan, Mang. Bisa. Nah, udah Kak, ayo. Nah, sudah ketua ikam sudah kalah akan musnahkan. Andainya karena mau meluk agama Islam. Jadi saking kerasnya lah hati bangsa jin yang mengganggu pengikut bangsa iblis tadi. Iblis itu padahal sudah kalahnya tadi. Tetapnya karena mau meluk agama Islam. Nah, sudah dipatahkan kan namanya apa? Tanduka, tapi tetap aja tadi lah paksa kami harus memusnahkan bangsa jin itu lah. Jadi ini sisa siluman kera tadi lah. Jadi siapa nama kamu lah? Siapa nama kamu? Masuk Islam nggak dulu? Nah, masuk Islam dulu. Ya, masuk Islam dulu. Kalau kita nyikam tuh koyo juga. Patilah cukup lah. Itu jadi pimpinannya kan gitu. Nah, jadi bantu buatnya jam lah. Buatnya cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, Bismillah. Kalau kamu bisa nama kata? Ada ngaran kah? Yang ngaran kayak gini dengan bubannya lah. Sudah, siapa nama ikam? Siapa nama ikam? Isi nama kah? Apa? Hah? Ada isi nama lah. Hah? Kikir. Namanya Kikir. Jadi Kang Kikir sudah mau memeluk agama Islam. Ketua ikam yang paling pertama itu sudah kalah, kami musnahkan ya lah. Karena bersikeras tadi tetap kalau mau memeluk agama Islam, jadi kami musnahkan. Jadi jangan lagi, silakan kan sudah masuk Islam. Jadi orang Islam itu di saat orang mengucapkan assalamualaikum, salam tadilah. Jadi bubuan ikam tuh wajib mengucapkan waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum. Nah, jadi ikam ya lagi lah, karena ikam ini nomor 2, jadi ikam yang sudah memimpinnya ya lah. Jadi ajaklah bahasa jin sini yang belum masuk Islam itu masuk Islam, ya masuk Islam, supaya bangsa jin di sini nih kada pernah mengganggu lagi ya tuh. Nah, jadi kami datang di sini misinya itu satu utama untuk membenarkan akidah orang banyak, supaya jangan pernah lagi meminta-minta atau sampai minta kesembuhan di sini, atau sampai anak-anak saja di sini. Itu di dalam Islam itu dilarang ya itu. Nah, ya, jadi jangan pernah lagi kayak itu lah. Jadi apa? Nah, di sini nih untuk dari sini dasar memang koloni bangsa jin yang tujuh mengganggu lah, jahil lah. Tapi jahilnya itu ada menyakiti adalah cuma mau tani aja lah. Kamu selain tugas untuk apa misalkan kayak itu ada lagi lah selain itu. Pengaruhnya juga lah. Kayak orang lalu jalan di sini itu buat ikam jualan mengganggu lah. Yang mau tani itulah. Menampakkan diri pernah juga. Kamu nggak pernah. Jadi yang nomor 3 itu menampakkan diri lah. Jadi kamu sudah janji lah jangan pernah lagi mengganggu manusia atau pengguna jalan di sini, atau jangan sampai mengutani kan, yalah. Yang lain makanya kami di sini kan akan melakukan proses minimalisasi massal. Jadi mencoba bernegosiasi dengan masa di sini, bila kada mau memeluk agama Islam terpaksa kami musnahkan. Yang negatifnya di sini kan itu kan kami buang gitu lah, jauh, supaya
jalan ini itu aman rasanya, jadi orang nyaman leluhur gitu nah, jadi kada merasa takutan lagi gitu nah. Jadi jangan pernah ada lagi lawan juga, jangan pernah lagi ada orang bersesaji di sini atau meminta kesembuhan karena tercapai tersentuh oleh pohon tadi. Jadi pada dasarnya pohon itu tadi gatahnya itu dasar memang gatal gitu nah ya lah. Jadi tapi kan dicampur tangan ilmu nikam lalu itu terbuat nolak. Jadilah kisah-kisah mistis gaib pada itu adalah campur gaib. Menyembuhkannya dengan cara apa juga? Dengan cara menarik anu dulu. Karena kamu ulang-ulang ya, supaya balik lagi. Nah, itu salahnya itu menyesatkan dia ketimbul akidah seseorang tuh terbelok jadinya lalu meminta kesembuhannya kepada bebuhan ikam. Padahal yang memberi penyakit dia Allah, yang menyembuhkanlah dia Allah juga. Itu pang ya lo tujuan misi kami ini. Jadi kami anak ini sudah kami musnahkan. Jadi kami anak mencoba menarik salah satu bangsa jin yang ke-7 beludah sini, bisa ada dorong lawan 3 beludah ya lah. Itu sosoknya seperti apa itu? Jual lah. Jadi banyak yang anak memperabuti jual lah. Besar jahil lah. Itu kayak bonekam juga karena jahil juga bonekam. Yang 7 meludah itu bang, itu ada yang itu sosoknya seperti apa tuh? Oh jadi kada sikung aja yang meludah itulah, banyak bangsa jin yang 7 itulah. Oh jadi itu pasal memang harus proses minimalisasi tadi, proses minimalisasi massal. Jadi karena yang melakukan yang di saat orang lewat itu yang meludah itu banyak ada satu bangsa jin aja, jadi kita akan melakukan proses minimalisasi massal. Jadi kami akan melakukan proses minimalisasi massal lah. Jadi kami akan kopiakan. Jadi kami berjanji bila bebuan ikam masih aja tadi mengganggu, nah itu terpaksa kami musnahkan bebuan ikam seberatan lah. Tetap berdiam situ, tapi jangan pernah mengganggu lagi. Nah, janji bilanya ada kami datangi pulang sini aja lah. Kopiakan ikam lah, kami enak melakukan proses minimalisasi massal. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah tadi setelah kita melakukan langsung proses 2 mediator. Jadi salah satunya itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 2 itu adalah siluman kera, yang nomor 1 itu adalah bangsa jin yang pengikut iblis yang pakai tanduk. Jadi tadi setelah melakukan pertarungan dengan Gus Munir kalah, si sosok siluman kera itu mau menyerah dan mau memeluk, tetapi dengan bangsa jin yang nomor 1 itu paling ketua paling atas itu yang bersosok seperti manusia yang bertanduk itu dia bersikeras tidak mau meluk agama Islam dan menyerah pun tidak mau, terpaksa kita musnahkan. Jadi saya sempat bertanya juga kepada bangsa jin yang jenis kera itu bernama itu Kikir namanya. Jadi Kikir tadi mengatakan bahwa banyak bangsa jin yang mau mendiami pohon ini tapi ditolaknya. Jadi dia berhuni di sekitar sini. Jadi sekitar sini yang banyak sekali bangsa-bangsa jin yang nakal. Jadi yang suka sering orang lewat terus dia ludah itu ada satu bangsa jin aja. Jadi banyak. Jadi mungkin kita akan melakukan proses mediumisasi massal. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus Sigi Timur Neo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita akan melakukan proses mediumisasi massal dan sekalian pembersihan wilayah yang dari energi-energi negatif yang sering mengganggu di sini.
maju. Pelan-pelan. Woi, keras nih. Ada. Bismillah. Ada. Ayo bismillah. Bisa enggak? صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bibakati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses pengungkapan misteri tentang pohon jingga yang ada di belakang saya ini itu berjalan dengan lancar berkat keridhaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah mendapatkan informasinya bahwasanya itu pohon ini adalah sebagai sarana untuk bangsa jin untuk menyesatkan manusia gitu, nah, untuk membelokkan akidah orang-orang di sekitar sini. Nah, jadi pada dasarnya pohon jingga ini memang itu getahnya memang itu bisa membuat orang gatal itu. Nah, jadi ada campur tangan bangsa jin sebenarnya. Tapi karena ini sebagai sarana untuk bangsa jin untuk menyesatkan manusia, itu lalulah dicampur tanganinya. Jadi saat gatal tadi dengan caranya tadi cara bangsa jin tadi untuk menyesatkan manusia tadilah di saat gatal, di saat menyentuh tadi. Lalu bangsa jin ini mencampur tangannya, mungkin ada sedikit campur tangannya itu memberikan suatu energi di getah itu tadi, nah, supaya mungkin getahnya itu melebihi gatal-gatal biasa. Dan setelah itu yang penyakit yang sakit tadi itu dimasuki melalui mimpi tadilah mimpi terus memberikan suatu pesan-pesan kepada kalau mau sembuh itu harus mengadakan sesaji tadi harus saat itu harus menikahi harus taruh duit benggol sini, lalu itu untuk menyelesaikan. Lalu karena manusia ini kan ingin sembuh, lalu terbeloklah akidahnya untuk jadi meminta itu kesembuhan kepada selain Dia Allah. Nah, jadi itu tadi yang dapat kita simpulkan untuk malam ini, bahwasanya jangan pernah berpaham bahwa penyakit itu datang dari bangsa jin. Nah, penyakit itu datangnya dari Dia Allah, dan yang menyembuhkan pun Dia Allah. Nah, itu aja kan yang pesan-pesan yang bisa kita simpulkan malam ini. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami Sikiki Tim agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih. Jadi ulun tutup acara malam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikiki Tim Borneo berjalan dalam keridhaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
subscribe. Like-nya mana like-nya? Like juga. Komen. Komen.